مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, nama saya Syasha Runifa Azra dengan NPM terakhir 172. Saya Dilaku Akrab dengan NPM terakhir 187. Nama saya Umar Zaki dengan NPM terakhir 175. Saya Ahmad Andika dengan NPM terakhir 189. Saya Fadil Asbam Mukhayat Kabi dengan NPM akhir 183. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengimplementasikan rahmatan lil alamin di lingkungan sekitar. Selamat menonton videonya. Dadah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada masjid mengajarkan kita bagaimana kita peduli terhadap rumah-rumah Allah dan menjadikan salah satu upaya kita untuk saling memakmurkan masjid Allah. Sedekah ke dalam masjid bukan hanya tentang memberi materi, tapi juga membentuk amal jariyah dan yang pahalanya terus mengalir hingga kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
implementasi rahmatan lil alamin, salah satunya ialah kita menanam tanaman. Menanam tanaman dalam pandangan Islam, kita berupaya untuk menjaga dan melestarikan bumi Allah, yang itu sebenarnya menjadi salah satu amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Pohon itu memberikan manfaat, teman-teman, sebagai sebuah ekologis yang besar, seperti memproduksi oksigen, juga mencegah bencana, serta menyediakan sumber pangan untuk makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu tidaklah seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan dari pohon tersebut bernilai sedekah, apa yang dicuri dari pohon tersebut bernilai sedekah, dan tidak pula seseorang yang mengurangi buah atau mengambil buah dari pohon tersebut, melainkan akan bernilai sedekah juga bagi penanamnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Seperti itulah salah satu implementasi dari rahmatan lil alamin, yaitu menanam pohon. Semoga pohon yang ditanam akan memberikan manfaat untuk makhluk hidup. Teman-teman semua yang insya Allah dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tugas yang telah kami buat itu dapat disimpulkan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin merupakan ajaran Islam yang menjalankan kasih sayang, kepedulian, serta manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Islam hadir bukan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengatur bagaimana manusia bersikap terhadap sesama manusia, kepada hewan dan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ajaran Islam membawa kedamaian dan kebaikan bagi seluruh alam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dalam tugas ini, kami mengambil beberapa contoh penerapan rahmatan lil alamin seperti halnya infak untuk masjid, sedekah, makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi makan hewan, menasihati dalam kebaikan, selanjutnya menanam tanaman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun terlihat sederhana, tapi semua tindakan tersebut memiliki makna yang sangat besar karena dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak makhluk hidup. Selain itu, Rasulullah SAW pun bersabda di dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia terbaik bukanlah yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang mampu memberikan manfaat bagi sesama kepada orang lain. Nilai itulah yang terdapat dalam konsep rahmatan lil alamin. Ketika seseorang berbagi rezeki, membantu sesama, menjaga lingkungan ataupun menyayangi hewan, maka ia telah menerapkan ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang dan rasa kepedulian.
melalui contoh-contoh yang telah kami sampaikan dalam video tadi, dapat disimpulkan bahwasannya menjadi pribadi yang membawa rahmat tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari tindakan-tindakan yang kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan juga secara konsisten. Dengan menerapkan nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terciptalah lingkungan-lingkungan yang harmonis, damai, bersih dan penuh dengan rasa peduli antar sesama makhluk hidup. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya konsep rahmatan lil alamin sangatlah penting untuk diterapkan di kehidupan agar manusia dapat hidup saling membantu, menghargai dan memberikan manfaat bagi sama serta alam sekitar. Mungkin hanya itu implementasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.